Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video presentasi laporan modul 5 mengenai pengukuran kualitas daya eh, dengan anggota kelompok yang dimana saya sendiri Abdul Gofilin eh, dengan NPM 2470020111056 dan ada dua anggota kelompok lagi yaitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roja Rais, sebagian dari kelompok 5 dengan NPM 2470021111082. Perkenalkan, nama saya Gilang Wahyu Pratama dengan NPM 2470021111088. Nah, kita lanjut saja ke laporannya. Yang pertama itu ada tujuan, yang dimana untuk mengetahui cara penggunaan serta pengukuran pada alat ukur kualitas daya dengan menggunakan PQL atau Power Quality Analyzer. Dan dapat menganalisis data setelah melakukan pengukuran dengan Power Quality Analyzer. Dan yang kedua, di sini ada dasar teori dan peralatan percobaan. Kualitas daya listrik memiliki tiga parameter yaitu tegangan, arus, dan frekuensi listrik. Segala penyimpangan nilai tegangan, arus, dan frekuensi listrik dapat memperburuk kualitas daya listrik yang dihantarkan. Buruknya kualitas daya listrik dapat menyebabkan kegagalan atau salah operasi beban listrik pada konsumen. Power Quality Analyzer ini atau PQA adalah suatu peralatan ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas daya dari tenaga listrik. Alat ini sangat kompleks karena dapat mengukur tegangan, arus listrik, frekuensi dan daya kompleks, serta daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya. Pada percobaan ini, parameter yang diukur menggunakan PKI ini adalah tegangan, arus, dan harmonik atau THD. Peralatan percobaan yang digunakan diantaranya satu, Power Quality Analyzer Hioki Piki 3198. Yang kedua, panel listrik 3 fasa di gedung teknik elektro. Eh, Sudah, lanjut lagi. Panel listrik 3 fasa memiliki bagian-bagiannya seperti ditunjuk pada gambar di atas. Pada bagian luar terdiri dari satu, pilot lamp panel, lampu induktor yang digunakan untuk menandakan adanya aliran listrik pada panel listrik. Terdiri dari fasa R, S, dan T. Yang kedua, ampere meter. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada peralatan listrik, memantau beban listrik, dan memastikan keamanan terdiri dari fasa R, S, T. Yang ketiga, itu voltmeter untuk mengukur tegangan listrik satu fasa maupun tiga fasa. Sedangkan pada bagian dalam terdiri dari kabel input atau arus masuk yang berasal dari PLN, terdiri dari kabel fasa R, fasa S, dan fasa T. Dan satu lagi ada fasa netral. Yang kedua ada MCCB atau Multicast Circuit Breaker. Komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus aliran listrik. Yang ketiga ini ada current transformer atau CT, alat yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan atau ribuan ampere menjadi lebih rendah. CT ini menghubungkan atau terhubung dengan ampere meter. Yang keempat itu ada bus bar, terdiri dari fasa R, S, T, dan netral, menggunakan konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan listrik yang terhubung dengan MCB. Yang terakhir ini ada MCB atau miniatur circuit breaker, yang dimana komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pembatas dan pengaman arus listrik. MCB bekerja secara otomatis untuk memutus aliran listrik terjadi yang berlebihan beban atau konsleting. MCB terhubung ke beban melalui perantaran terminal blok. Baik, untuk C, rangkaian dan prosedur percobaan. Pada gambar 5.4, rangkaian percobaan Power Quality Analyzer. Prosedur percobaan yaitu pemasangan VQA pada saluran panel listrik 3 fase di gedung teknik elektro.
Pertama, hubungkan kabel klem arus sekitar konduktor fasa R, S, T, dan N. Klem-klem tersebut ditandai oleh warna-warna yang berbeda untuk menandakan polaritas yang benar. Selanjutnya, hubungkan kabel untuk tegangan, mulai dari ground, kemudian R, S, T, dan N pada power quality analyzer. Pastikan klem arus aman dan menutup konduktor. Colokan adaptor power quality analyzer ke stop kontak yang ada pada panel tersebut. Untuk menghidupkan alat ukur tersebut, ukurlah tegangan, arus, dan harmonik atau THD. Selanjutnya di ada bagian D yang berupa pengambilan data dan tabel hasil pengukuran. Yang pertama, data yang diambil pada percobaan ini adalah tegangan, arus, dan harmonik atau THD. Dan yang kedua, pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil data setiap 3 menit sekali sehingga terdapat 5 percobaan yang diambil. Lihat perbedaannya dan lakukan analisis. 3. Hasil data berupa foto pada setiap kondisi. Buatkanlah Dan yang keempat, buatkanlah data sesuai tegangan arus dan THD pada tabel berikut. Nah, berikut data yang telah kelompok kami peroleh saat praktikum. Terdapat 5 percobaan dan masing-masing percobaan ini eh, apa sih namanya dilakukan selama 3 menit sekali. Data 1 V1 atau R V1 pada R 218 volt. V2 pada S 230,76 volt. V3 pada T 220,22 volt dengan THD-nya 2,9%. Dan yang kedua, percobaan kedua ini V1-nya pada bagian R itu 217,03 volt. V2 pada S itu 212,93 volt. V3 pada T 217,76 volt. Dan THD-nya ini 2,90%. Dan percobaan ketiga ini V1R-nya 215,97 volt. V2 pada S-nya 221,91 volt. V3 pada T 221,14 volt dengan THD-nya 2,91%. Sorry. Dan yang keempat, V1 pada R 218,37 volt, V2 pada S 221,54 volt, V3 pada T 221,41 volt dan THD-nya itu 3,07%. Dan percobaan yang kelima ini 216,90%, 90 volt, sorry. V2 pada S itu 214,26 volt, V3 pada T 217,47 volt dan THD-nya itu 3,06%. Di sini yang di atas tadi itu tegangan dan selanjutnya ada arus. Arus pertama pada R 2,4 ampere, I2-nya pada S ini 6,17 ampere, I3 pada T 4,49 ampere, THD-nya 15,25%. Percobaan kedua I1 pada R 2,27 ampere, I2 pada S 6,09 ampere, I3 pada T 4,73 ampere. THD-nya 15,56%. Percobaan ketiga I1-nya pada R ini 2,3 ampere. I2 pada S-nya 6,14 ampere, I3 pada T 4,56 ampere, THD-nya 15,57%. Percobaan keempat 2 ampere pas. I1-nya pada R ini 2 ampere pas.
I2 pada S 6,07 ampere, I3 pada T 4,45 ampere, dan THD-nya 15,98%. Dan terakhir ini ada I1 pada R-nya 2,04 ampere, I2 pada S 6,03 ampere, I3 pada T 4,52 ampere, dan THD terakhir 14,84%. Oke, di sini saya diamanai untuk menjawab pertanyaan. Di poin E, mengapa tegangan arus dan frekuensi dikatakan sebagai parameter utama dalam menentukan kualitas daya listrik, dan apa dampaknya jika terjadi penyimpangan nilai dari ketiga parameter tersebut. Nah, tegangan, arus, dan frekuensi disebut sebagai parameter utama kualitas daya karena ketiganya stabil dan aman. Tegangan menunjukkan besar energi yang diberikan ke beban, arus menunjukkan jumlah energi yang mengalir, dan frekuensi menentukan kestabilan operasi peralatan AC. Jika terjadi penyimpangan pada ketiga parameter tersebut, maka kualitas daya akan menurun. Tegangan yang terlalu tinggi dapat merusak peralatan dan percepatan pemanasan. Nah, sedangkan tegangan yang lalu penyimpangan arus dapat menyebabkan overclock yang memicu trip atau pemanasan kabel. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan langkah-langkah penting dalam pemasangan kabel arus klem dan kabel tegangan pada power quality analyzer. Mengapa arah dan warna klem harus diperhatikan dengan benar? Nah, dalam pemasangan kabel arus klem dan kabel tegangan pada power quality analyzer, langkah yang benar sangat penting agar data yang dihasilkan akurat. Kabel tegangan harus dipasang pada fasa R, S, dan T sesuai warna standar agar tidak terjadi kesalahan pembacaan. Klem harus dipasang pada kabel fasa sesuai dan harus mengarah ke beban. Karena arah sesuai dan harus mengarah ke beban, apabila arah klem terbalik, maka arus dapat terbaca negatif dan salah. Lalu untuk nomor 3, setelah data tegangan, arus, dan total harmonic distortion (THD) diperoleh setiap 3 menit, apa yang dapat disimpulkan pada perubahan nilai THD terhadap waktu? Bagaimana pengaruh hasil tersebut terhadap kualitas pada sistem? Setelah data tegangan arus dan total harmonic distortion (THD) diperoleh setiap 3 menit, perubahan nilai THD dapat menunjukkan tingkat kestabilan harmonik dalam sistem. Jika nilai THD cenderung meningkat seiring waktu, berarti terjadi perambatan beban nonlinear yang menghasilkan harmonis lebih besar, misalnya dari inverter, komputer, atau perangkat elektronik lainnya. Jika THD tetap rendah dan stabil, maka kualitas daya dalam kondisi baik. Nilai THD yang kualitas daya dalam kondisi baik, nilai THD yang fluktuatif menunjukkan bahwa beban dalam sistem berubah-ubah sehingga menghasilkan harmonik yang tidak tetap. Nah, sekian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan. Sekian. Baik, untuk app kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh setiap 3 menit, nilai total THD pada tegangan berada pada kisaran 2,7% hingga 3,1%, yang menunjukkan bahwa kualitas tegangan masih sangat baik karena nilai tersebut berada jauh di bawah arus maksimum standar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tegangan pada panel listrik relatif stabil dan sedikit dipengaruhi oleh perubahan beban. Namun, pada bagian arus diperoleh nilai THD yang berkisar antara 14% hingga 16%, yang menunjukkan adanya beban linear yang cukup besar seperti komputer, charger, dan peralatan elektronik lainnya. Meskipun nilai THD cukup tinggi, perubahan dari waktu ke waktu masih tergolong stabil dan tidak menyebabkan gangguan pada tegangan.
THD yang tinggi dapat menyebabkan pemanasan konduktor dan menurunkan sistem jika terjadi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, perubahan THD menunjukkan bahwa kualitas tegangan baik, sementara arus mengandung harmonisa yang relatif tinggi akibat jenis beban yang digunakan pada gedung. Nah, berikut merupakan hasil dokumentasi saat praktikum pada modul 5 ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.